subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sampai dengan 7 kali takbir dan 7 kali tasbih. Kemudian rakaat yang kedua terdiri daripada 7 kali takbir, 5 kali takbir, maaf. Rakaat yang kedua terdiri dari 5 kali takbir. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sidang salat Id yang dirahmati Allah, pada hari ini bertindak sebagai imam dan khatib adalah Bapak Ustaz Rika Ivan Lendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin masyarakat muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Tak lupa pada kesempatan khutbah ini khatib mengajak kepada segenap kita semuanya, marilah kita senantiasa berusaha menambahkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar takwa. Karena ulama telah jelaskan, sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan seluruh umat manusia hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna, yaitu mentaati Allah dan Rasulnya saja. Siapa-siapa yang mau taat dan takwa kepada Allah, maka sukseslah hidupnya, baik di dunia maupun akhirat. Begitu juga dengan sebaliknya. Siapa yang tidak mau taat dan tidak mau takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang hina. Fa inna lahu ma'isatan dawka. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, yaitu salah satu tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Man alifal masjid alifahullah. Siapa yang mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya. Yaitu dalam rangka sama-sama menunaikan ibadah salat Idul Fitri secara berjamaah yang penuh dengan hikmah ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, apa yang kita tunaikan ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, serta senantiasa belajar dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan, yang mengamalkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, maka bersamaku nantinya di dalam surga. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak salawat dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau,
hari raya Idul Fitri ini. Hari ini kita umat Islam seluruhnya telah kembali menjadi suci. Segala dosa dan khilaf yang pernah kita perbuat setelah kita berpuasa di bulan suci Ramadan yang lalu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gugurkan berkat ampunannya sesudah kita kembali menjadi suci dan bersih dari dosa dan noda hidup ini. Mari kita hikmahkan hari raya Idul Fitri ini dengan mewujudkan suasana amal agama. Kita tingkatkan ketaatan dan kepatuhan, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah sama-sama kita latih selama di bulan Ramadan yang lalu. Kita tingkatkan amal bakti yang nyata kepada segenap masyarakat. Kita wujudkan suasana hormat menghormati satu dengan yang lain, saling memaafkan antar sesama, dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang lemah, sehingga suasana masyarakat bersatu padu, penuh kedamaian dan juga ketentraman. Hadirin jemaah salat Id rahimani rahimakumullah, suasana berlebaran yang penuh hikmah ini harus juga kita benar-benar kita sesuaikan dengan ajaran dan tuntutan akidah agama. Kita hindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan moral-moral agama. Kita jauhkan berlebaran ini dari pesta-pesta yang mendatangkan kemaksiatan, penghamburan harta benda yang tidak bermanfaat, persaingan pakaian dan benda perhiasan mewah-mewah, dan juga lain sebagainya. Sebab semuanya itu telah nyata bertentangan atau tidak sesuai dengan makna dan maksud dari hari raya Idul Fitri ini. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, selama di bulan Ramadan yang lalu kita telah dilatih untuk menjaga hawa nafsu kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti mulai dari berbicara dusta maupun menceritakan aib dan derma orang lain. Dan kemudian kita juga mampu dan ramai melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid-masjid ataupun sunat-sunat lainnya. Namun akan tetapi kebiasaannya kebanyakan hari ini banyak umat Islam di kalangan kita sendiri, apabila sudah datangnya hari Lebaran tiba, rasanya seperti sudah terbebas dari hawa nafsunya. Seperti sholat berjamaah di masjid-masjid sudah mulai sunyi dan sepi, seakan-akan sudah lupa akan kewajiban kita sebagai orang Islam. Padahal dalam sholat tersebut sudah menjadi fardu atau wajib bagi kita untuk menunaikannya, sehingga kita mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan sebaliknya, apabila sholat ini kita tinggalkan, kita lalaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab dan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, perlu sama-sama kita ketahui bahwa di dalam kitab Fadil Amal yang ditulis oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Qadawali rahmatullahi alaih, beliau menerangkan bahwa apabila kita melaksanakan sholat dikerjakan dengan secara sempurna dan dengan secara ikhlas, Rasulullah SAW telah janjikan kepada kita bahwa ada 5 karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, baik selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Selama di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan hidupnya dan keberkahan rezekinya. Dan ketika di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan di dalam kuburnya, dan sehingga mendapatkan nikmat-nikmat kubur, laksana kuburnya menjadi taman-taman surga. Kemudian setelah di akhirat kelak, dia akan mendapatkan catatan amal melalui tangan kanannya, yang kemudian akan melintasi titian sirat seperti tirak yang menyambar, sehingga selanjutnya dirinya akan memasuki surga. Dirinya akan masuk surga tanpa adanya hisab ataupun pemeriksaan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan sebaliknya. Sedangkan kepada orang-orang yang sering menanggung-nanggukan sholat, yang melalaikan sholat ataupun yang menyia-nyiakan sholat, Rasulullah SAW telah sabdakan, telah perintahkan bahwa adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala baik berupa azab yang amat pedih, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Adapun yang diantaranya, selama di dunia Allah Subhanahu wa taala akan cabut keberkahan umur dan rezekinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapuskan ciri-ciri kesolihan daripada wajahnya. Seluruh amal-amal perbuatannya tidak akan diberi pahala, dan kemudian doanya tidak akan diterima dan tidak mendapatkan bagian daripada doanya orang-orang yang soleh. Dan ketika pada saat akan menghadapi kematian, Allah Subhanahu wa taala berikan kematian yang sangat menghinakan, sehingga aib dan keluarganya menjadi malu akibat daripada asbab kematiannya. Kemudian matinya dalam keadaan sangat-sangat lapar dan haus dahaga, sehingga walaupun sekiranya dituangkan 7 samudra air di dunia ini, maka tidak akan menghilangkan rasa haus bagi dirinya. Jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ketika di alam kubur bagi orang yang sering melalaikan sholat adalah dirinya akan dihimpit dan dijepit oleh kuburnya sendiri, sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya saling menyatu bersilangan.
Kemudian di dalam kuburnya akan dinyalakan api sehingga kuburnya laksana seperti jurang-jurang neraka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular yang sangat besar dan berbisa yang dikenal dengan nama Sudahul Aqrab. Ular itu akan memikik kepadanya dengan suara seperti halilintar yang menyambar. Dan apabila racun bisanya menetes ke dunia ini, maka tidak akan tumbuh sehelai pun rumput di atasnya. Nauzubillah. Jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ketika pada saat di hari kebangkitan, maka dirinya akan mendapatkan masa-masa yang hisab yang sangat berat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya sehingga dirinya akan dilemparkan dan dicampakkan di dalam neraka jahanam, yang mana di neraka jahanam tersebut terdapat suatu lembah yang berisikan darah dan nanah yang berbilik, begitu mengerikan dan juga menakutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman jaga kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat lima waktu ini sehingga kita jauh daripada ajab-ajab Allah yang melalaikan sholat tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah janji-janji dari Rasulullah SAW kepada kita tentang pentingnya dan bahayanya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan begitu juga di akhir hayatnya, beliau juga mewasiatkan kepada kita, as-sholat, as-sholat, jagalah sholat, jagalah sholat. Rasulullah SAW telah bersabda, as-sholat imanuddin, sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, siapa yang mengerjakan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama. Untuk itu atas perkara ini hadirin yang mulia, marilah kita wujudkan dan menegakkan agama ini dengan menjaga sholat yang dengan sebaik-baiknya. Kita dakwahkan dan didik keluarga kita tentang pentingnya sholat ini. Belajar dan latihan dalam melaksanakan memperbaiki zuhud dan batinnya sholat. Hadirkan sifat ihsan atau sifat yang diawasi oleh Allah dan kekaguman Allah dalam sholat, dan belajar menyelesaikan segala masalah dalam sholat, dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Kemudian marilah kita berdoa dan berhajat agar diberi keinginan ataupun kekuatan untuk menjaga sholat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian marilah kita makmurkan masjid-masjid kita ini dengan sholat-sholat berjamaah, karena para alim ulama telah bagi tahu bagi kita, apabila kita ingin melihat suatu kampung atau penduduk yang aman, damai, tentram, makmur dan subur, maka lihatlah masjid kampung tersebut. Apabila masjid tersebut hidup amalan masjidnya seperti sudah ramainya melaksanakan sholat berjamaah, menghidupkan dakwah ilallah, menegakkan agama Allah, adanya taklim wa tahlul ataupun membuat pengajian, serta berkhidmat dan melayani atau memberi bantuan kepada para masyarakat jemaah yang membutuhkan pertolongan, maka inilah yang dinamakan kampung atau desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlul qura amanu wa taqallaw fatana alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Apabila sekiranya penduduk suatu negeri, suatu desa atau suatu kampung, apabila mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pastilah kami akan melimpahkan keberkahan yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga setelah kita berkewajiban untuk menjaga dan menunaikan ibadah sholat ini, maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa bil walidaini ihsana. Apalagi di waktu masa-masa berlebaran Idul Fitri ini, segerakan untuk berminta maaf kepadanya, peluk dan cium tangannya, dan bersikulah pada kedua kakinya. Teteskan air mata kita atas kesalahan dan kekhilafan yang telah pernah banyak kita lakukan terhadapnya, dan berziarahlah ke makamnya untuk memohon doa atas keselamatannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seandainya hari ini kita bisa makan kenyang dan enak di sini, akan tetapi ibu dan ayah kita di sana sedang tidak makan dan lapar karena tidak ada makanan, maka tidaklah kita berhak, maka tidaklah anak yang berhak makannya banyak, makannya enak, sementara ibu dan ayahnya lapar karena tidak ada makanan. Maka orang seperti ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang durhaka di sisinya. Untuk itu, mari kita baktikan diri kita kepada keduanya, muliakanlah kehidupannya, banggakanlah perasaannya, raihlah keriduannya. Karena ridhonya Allah ala ridho walidaini, ridhonya Allah tergantung atas ridhonya. Ulama menjelaskan, fala taqulu ma'ruf, jangan berkata padanya, dan jangan membantah pernyataannya. Wala tanharhuma, dan janganlah berkata kasar kepadanya. Wala wa qul lahuma qawlan karimah,
dan gunakanlah kata-kata mulia kepadanya. Untuk itu marilah kita raih keridhoannya, berbaktilah terhadap keduanya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, dan doakanlah untuk kebaikannya dengan ucapan Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan kasih dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku, mengasihiku sewaktu aku masih kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga, kita juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Hablum minan nas, tolong menolong, bantu membantu dan kasih mengasihi. Apalagi kita sesama kaum muslimin, ikramul muslimin, memuliakan sesama hak muslim, memuliakan sesama muslim dengan cara menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa mengharapkan dan tuntutan hak kita ditunaikan. Itu mari kita wujudkan suasana hormat menghormati satu dengan yang lainnya, saling bersilaturahim dan memaafkan antar sesamanya, dan memberikan pertolongan kepada saudara kita yang lemah. Ucapkanlah salam pada orang yang dikenal maupun tak dikenal, memuliakanlah para alim ulama, menghormati yang lebih tua, menghargai para sesama, dan menyayangi yang lebih muda, serta bergaul dan berbaur dengan watak yang berbeda-beda. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa yang memberi kemudahan pada orang yang mendapatkan kesukaran, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kemudahan kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya, dan senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian wahai para bapak-bapak ataupun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sebagai seorang ayah atau sang suami, hendaknya juga kita berbuat baik dan berakhlak mulia terhadap anak dan istri kita. Karena hari ini telah kita diberi tanggung jawab maupun amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita bisa membawa dan mengajarkan mereka dalam tuntunan akidah agama. Ulama telah bagi tahu seorang ayah atau seorang suami yang selalu sibuk dengan urusan pekerjaannya untuk meniti karirnya, kemudian mencari nafkah untuk kebutuhan dan keperluan keluarganya, dan akan tetapi apabila kita sebagai seorang ayah atau suami tidak mengajak dan membawa anak dan istri kita terhadap ajaran akidah agama, maka maknanya sama dengan kita akan membuka 7 pintu neraka yang wajib kita masuki bersama dengan mereka. Maka untuk itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai ayah maupun suami, sesibuk-sibuknya kita dalam urusan pekerjaan dunia ini, maka hendaknya juga lah kita sibukkan diri kita ini dalam tuntunan agama untuk bekal kita bersama mereka nanti di akhirat. Lemah lembutlah bersama mereka. Jadilah kita sebagai ayah maupun suami yang teladan terhadap anak istrinya. Dan seandainya apabila kita di masyarakat maupun di berbagai media atau di kalangan banyak orang yang mengenal kita sebagai orang yang baik, namun apabila istri kita sendiri yang merasakan dan mengatakan kita bukan sebagai orang yang baik, maka batallah kita sebagai orang yang baik atas pengakuan orang-orang di luar sana. Di luar kita seakan-akan memiliki akhlak yang mulia, namun akan tetapi di dalam rumah tangga kita bagaikan akhlak yang buruk. Rasulullah SAW pernah bertanya, siapakah orang yang terbaik di dunia? Rasulullah SAW menjawab, orang yang terbaik adalah orang yang baik akhlaknya terhadap istrinya. Khairukum li nisa'ihim, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, sungguh kepulangan Nabi ke rumah kami laksana musim bunga bagi kami. Maka untuk itu bapak-bapak, tuan-tuan hadirin yang mulia, kita sebagai suami kepada para istri-istri kita, marilah kita bantu urusan pekerjaan rumahnya, banggakanlah atas kelebihannya, sabar dan tabah atas kekurangannya, sayangi anak di depannya, panggil nama yang disenanginya, berhiaslah di depannya, dan pujilah segala masakannya, serta doakanlah untuk kebaikannya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian wahai para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ibu-ibu sebagai seorang istri-istrinya para sang suami, hendaknya juga bagaimana dapat memiliki akhlak yang mulia di hadapan para suami kita. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung atas ridhonya suami. Berbuat baiklah terhadapnya, janganlah berkata kasar dan lantang dengannya. Hari ini tanpa sadar mungkin barangkali kita sering mengalami kekhilafan dan kesilapan, ada permasalahan rumah tangga yang dialami bersama.
maka tanpa sadar kita sering memaki dan mengeluarkan suara kasar sehingga menyakiti hati-hati para suami kita. Padahal hanya sedikit masalah yang dialami, namun sudah lupa atau sudah banyak yang kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami kita. Oleh ulama telah beritahu, sekiranya apabila seorang istri yang dikenal sebagai ahli ibadah sibuk melakukan amalan, tidak pernah meninggalkan sholat, menunaikan puasa, namun akan tetapi senantiasa sering menyakiti hati suaminya, maka setiap amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang istri tersebut meninggal dunia sementara masih memberikan bekas sakit hati terhadap perasaan suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya untuk memasuki surganya, bahkan sampai mencium bau wanginya surga. Padahal haus dan wanginya surga dapat mencapai menempuh sejauh 500 tahun perjalanan. Maka untuk itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita segerakan untuk berminta maaf kepada suami kita. Teteskan air matamu, peluk dan cium tangannya, patuh dan taat terhadapnya, jagalah kehormatannya, banggakan atas kelebihannya, sabar dan tabah atas kekurangannya, dan jangan memaksa kehendak di luar kemampuannya. Kemudian raihlah atas keridhaan daripada suami kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu sama-sama kita ketahui bahwa ulama telah menjelaskan bahwasanya fadilah seorang wanita, keuntungan seorang wanita yang soleh adalah seorang wanita yang soleha, istri yang soleha, maka lebih baik derajatnya dibanding dengan 70 para wali atau lelaki yang soleh. Seorang istri yang memandang dan membelai suaminya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, memijat suaminya tanpa disuruh, serta mencucikan pakaiannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala 1 tahun ibadah dan menggugurkan 1 tahun dosa yang telah lalu, dan mendapatkan pahala 1 piala yang terbuat dari emas, dan mendapatkan 1000 kebaikan dan menghapuskan 1000 kesalahan. Dan apabila sang suami kembali pulang ke rumah dalam keadaan letih, kemudian sang istri menyambut dan beri khidmat serta melayaninya dengan lembut dan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala kepadanya seperti mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Inilah janji-janji dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya tentang pentingnya dalam menegakkan dan menunaikan tuntunan agama ini. Maka untuk itu ulama telah katakan, hanya dengan agama maka hidup kita akan ditertibkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Demikianlah yang berarti dan makna dari lebaran hari raya Idul Fitri ini yang dapat diuraikan pada khutbah kali ini. Dengan kesimpulan, selama di bulan Ramadan kita mampu melatih dan membawa sifat-sifat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita menjaga salat, menjaga adab dan menjaga akhlak. Untuk itu, mari kita bawa sifat-sifat ketaatan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita tergolong daripada hamba-hambanya yang mendapatkan kejayaan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah yang aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang besar. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kasih dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menasihati kami waktu kami masih kecil ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ibu dan ayah kami di antara kami sudah berada dalam kubur ya Allah. Untuk itu lapangkanlah dalam kuburnya ya Allah. Susah mereka ketika di dunia ya Allah, janganlah kesusahan lagi mereka di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami doa yang soleh, yang mana doa yang soleh dan membuat kedua orang punya di dalam akhirat ini ya Allah. Maka jadikanlah kami doa yang soleh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kami rahmat dan kasih sayang ya Allah. Muliakanlah kami ya Allah, berilah kami hidayah ya Allah. Berilah kami hidayah kepada anak istri kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, orang-orang kampung kami ya Allah, seluruh umat manusia di kotakan kembali ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami kemudahan dan kekuatan agar kami bagaimana ya Allah dapat menunaikan melaksanakan sholat lima waktu ini secara sempurna ya Allah, sehingga jadikanlah diri kami, anak istri kami, keluarga kami, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami sebagai suami ya Allah telah kau berikan amanah kepada kami ya Allah, telah kau berikan anak dan istri ya Allah. Itu ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah dapat bagaimana mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi ya Allah, bagaimana kami dapat mengajarkan agama kepada anak istri kami ya Allah, sehingga kami dapat bertanggung jawab di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan anak istri kami ya Allah, istri kami soleha, anak-anak kami soleh-soleha, hafiz-hafizah, alim-alimah ya Allah, anak istri yang mendorong kami nanti di akhirat ya Allah, yang mendorong kami masuk surga ya Allah, dan menjadikan mereka ya Allah sebagai penghalang kami masuk surga ya Allah ya Rahman. Kemudian ya Allah, berikan kami sifat ikhlas ya Allah, sifat ikram ya Allah, untuk melaksanakan agama ini ya Allah. Jangan menjadikan kami orang yang munafik dalam agama ya Allah. Jangan menjadikan kami orang yang berpura-pura dalam nama agama ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, dan jangan matikan kami sebelum iman kami sempurna, dan jangan matikan kami sebelum kami berhaji ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah